Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Terima kasih sudah membuka video pembelajaran ini dan terima kasih juga kalian masih semangat belajar meskipun kita sudah sore. Baiklah, kita langsung saja mulai pembelajaran kedua ini. Tapi sebelumnya berdoa itu wajib ya. Silakan untuk berdoa dulu agar pembelajaran hari ini yang meskipun kita belajarnya di sore hari bisa untuk kita cerna dan bisa untuk kita ambil manfaatnya. Ya, siapkan juga alat tulisnya karena mungkin ada hal penting yang nantinya kalian akan catat. Baiklah, langsung saja. Oke, di pembelajaran 2 kalian akan belajar tentang pengamalan sila keempat. Sebelumnya simak dulu pembahasan atau bacaan yang Bapak sajikan ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur secara teratur. Ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, jika kita berbicara tentang sila keempat itu adalah kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau kita simak atau kalau kita pahami bahwa sila keempat itu adalah sila yang di dalamnya berisi tentang suatu masalah atau polemik yang dihadapi dalam minimal kelompok, ya, dalam suatu kelompok. Dalam suatu kelompok itu bisa dari tingkatnya ya, bisa dari keluarga, RT, ataupun tingkat kota, ataupun bahkan negeri, ataupun dunia. Nah itu. Nah, di mana ada masalah, pasti di sana ada jalan keluarnya. Permasalahan dalam suatu kelompok biasanya itu akan diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Ini cocok dengan isi sila keempat, yaitu kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini akan bermusyawarah di dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan dengan kedua pihak yang tidak dirugikan. Nah, di dalam cerita yang Bapak sajikan tadi, di sini ada suatu masalah keluarga Santi dan masyarakat, di mana bahwa ayam keluarga Santi itu cukup mengganggu dengan bau yang dihasilkan ayam tersebut. Akan tetapi jika kita berpihak pada Santi, bahwa Santi dan keluarganya memiliki peternakan ayam itu untuk menghidupi keluarganya. Kalau misalkan peternakan itu digusur, ditiadakan, mau bagaimana Santi untuk hidup? Nah itu ya. Jadi permasalahan ini dapat dipecahkan hanya dengan bermusyawarah antara keluarga Santi dan masyarakat. Nah, misalkan Santi dan masyarakat bermusyawarah bagaimana agar ini tidak terjadi. Ayam Santi tidak digusur, masyarakat juga tidak terganggu. Satu masalahnya yaitu bau ayam tersebut. Nah, bau ayam tersebut bisa diselesaikan dengan cara ya Santi harus dan keluarganya harus mengolah limbah atau kotoran ayam tersebut. Itu bagaimana caranya agar tidak bau. Misalkan Santi memindahkan peternakannya ke tempat yang agak sepi, misalkan agak jauh dari kerumunan masyarakat misalkan. Nah, pemerintah menyediakan, misalkan masyarakat menyediakan atau memberi izin untuk peternakan Santi yang agak jauh. Atau yang lebih gampangnya, Santi itu misalkan begini, yang Bapak tahu ya, kalau misalkan kotoran ayam itu tidak akan bau jika kotoran ayam itu jatuh ke tanah yang kering,
karena tanah tersebut akan bercampur dengan kotoran tersebut sehingga tanahnya tidak akan terlalu bau. Kotorannya tidak akan terlalu bau. Nah, misalkan permasalahan seperti itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Poinnya itu ya, musyawarah. Jadi ini adalah contoh permasalahan dari sila keempat, sehingga dengan sila keempat itu masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah di dalam suatu kelompok. Nah, contoh pelaksanaan sila keempat ya. Yang tadi Bapak sebutkan, tidak memaksakan keinginan. Misalkan masyarakat tidak memaksakan keinginannya yang sepihak untuk menggusur, harus tahu dulu permasalahan keluarga Santi seperti apa. Lalu bermusyawarah tentunya, merembukan permasalahan sehingga menemukan titik temu. Lalu mengutamakan kepentingan orang banyak dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Yaitu adalah nilai-nilai dari sila keempat ya, semoga bisa dipahami. Baik, yang terakhir itu adalah kita akan praktik membuat patung ya. Kita akan membuat patung dengan bahan plastisin atau malam ya. Nanti kalian akan membuat patung tersebut. Nah, yang harus diperhatikan dalam membuat patung itu ada beberapa teknik. Yang pertama teknik cetak. Kalau teknik cetak itu mungkin agak sulit karena mungkin kalian harus membuat dulu cetakannya. Cetakan ini biasanya terbuat dari kayu atau tanah liat yang diukir dulu. Ini agak susah ya. Jadi yang Bapak sarankan kalian boleh mengukirnya. Mengukir itu adalah memangkas plastisin itu dengan pisau lah atau dengan lidik lah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menemukan bentuk yang kalian inginkan. Lalu yang kedua dengan cara ditekan. Nah, ini juga mudah ya. Tinggal kalian tekan-tekan saja plastisin yang kalian bentuk itu sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Nah, untuk pembuatan bentuknya Bapak tidak menginginkan kalian membuat patung yang bentuknya menyerupai makhluk hidup ya. Bapak ingin kalian membuat patung yang bentuknya benda. Entah itu makanan atau entah itu benda-benda seperti rumah, lemari dan sebagainya. Ini contohnya sudah Bapak berikan. Nah, ini ya. Ini tugasnya kalian kumpulkan nanti paling terakhir itu hari Sabtu ya. Sekarang kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, ada 4 hari. Cukup banyak kan ya untuk membuat PlayStation ini ya. Jadi Bapak harapkan kalian kumpulkan hari Sabtu dan dikumpulkannya di ruangan Pak Dedi ya, di ruangan seperti di ruangan yang biasa Pak Dedi di sana. Bapak nanti ada di sana ya. Bapak ada di sekolah itu setiap hari Selasa, hari Kamis dan hari Sabtu. Jadi kalau mau mengumpulkan itu berarti besok tidak usah, hari Kamis atau Sabtu ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja pembelajaran hari ini dan tugasnya. Terima kasih sudah mau menyimak. Terakhir dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.